Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan, Pak. Silakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang dan perkara pidana atas nama terdakwa Aludin dengan acara pembacaan putusan dibuka secara terbuka umum. Putusan nomor 179 garing 2021 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Aludin, lahir Ujung Pandang, umur 42 tahun, laki-laki, bahasa Indonesia, tempat tinggal di Jalan Indah 5, nomor 3, Kelurahan Penampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa berada tahanan sejak tanggal 1 April 2021, kemudian sejak tanggal 27 Juli 2021 telah dialihkan penahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah. Pada pengadilan tingkat pertama, terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Herdi Jaya Ibrahim Esa, beralamat di kantor di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Namun pada saat mengajukan penahanan banding, terdakwa mengajukan sendiri tidak diambil penasihat hukum. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 November perihal penunjukan majelis hakim yang meraksanakan perkara ini. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 November 2021 perihal penunjukan penggantian anggota majelis hakim untuk persidangan dengan acara pembacaan putusan. 3. Penunjukan panitia pengganti tertanggal 4 November 2021. 4. Penetapan tertanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang. 5. Secara resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari serta berkas-berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Membaca dakwaan umum tertanggal bulan Mei 2021 yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana, atau kedua, yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUH pidana yaitu pasal 551 ke 1 KUH pidana. Telah membaca surat tuntutan umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 25 Agustus 2021. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Oktober 2001 yang amarnya sebelumnya sebagai berikut, atau menyatakan terdakwa Aludin terbukti secara sah dan menyangka dalam melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah berjalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana jatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa ditahan. 5. Menetapkan barang bukti, 1 lembar surat pernyataan atas nama Tulatif, 1 surat berita acara, 1 rangkap berita acara serah terima barang diserahkan dikembalikan kepada PT Nebasu melalui saksi Roy Stonga. 1 lembar invoice bukti kepemilikan 1 unit alat berat, 1 unit alat berat jenis doser T85 dikembalikan kepada PT Pancaloka Makmur melalui saksi Jamaluddin. 6. Membebankan biaya perkara pada terdakwa sejumlah Rp2.000. Telah membaca 1 akta permintaan banding tertanggal 19 Oktober 2021 oleh terdakwa yang diajukan oleh terdakwa. 2 adalah pemberitahuan permintaan banding pemerintahan umum. 3. Akta penerimaan memori banding tertanggal 1 November 2021. 4 adalah pemberitahuan melalui berkas banding. Menimbang bahwa permintaan banding oleh terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 329 garing PIT-B garing 2021 garing PNKDI tanggal 14 Oktober 2021 telah diajukan pada tanggal 19 Oktober 2021 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tengah waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut, termuat secara lengkap dalam ini untuk singkatnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas memori banding dari terdakwa tersebut, Ketua Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam ini untuk singkatnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa setelah hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta aturan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2021 nomor 329 garing P.B garing 2021 garing PNKDI, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai di bawah ini. Menimbang bahwa tentang alasan keberatan terdakwa, amar putusan Majelis Hakim dalam perkara awal jika semati sama dengan amar putusan dalam perkara nomor 330 garing P.B garing 2021 garing PNKDI. Menimbang bahwa terhadap alasan perbuatan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam hal ini antara perkara terdakwa Amaluddin dan perkara Abdul Latif Lapanto adalah perkara yang splitsing yang masing-masing didakwa dengan dakwaan alternatif pasal 378 untuk pasal 5511 KUHP atau pasal 372 KUHP untuk pasal 5511 KUHP, yang artinya para terdakwa atau didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana dalam pasal 378 atau 372 KUHP. Sehingga dalam hal ini oleh karena telah sesuai dengan fakta persidangan dan oleh karena Majelis Hakim terdakwa nyatakan telah terbukti secara sah dan menyatakan salah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan arti pertama, maka sudah benar dan tepat digunakan kualifikasi turut serta melakukan penipuan, yang artinya telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Oleh karena itu, keberatan terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak. Keberatan tentang alasan keberatan terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara UKO ternyata telah salah menyebutkan identitas terdakwa dalam pertimbangan di halaman 7 paragraf pertama. Majelis Hakim secara jelas dan terang dan pertimbangannya menyebutkan bahwa yang menjadi terdakwa dan dimajukan dalam persidangan untuk perkara Abdul Latif Lapanto alias Aco adalah jika melihat identitas terdakwa adalah putusan sudah jelas terdakwa Amaluddin, disebut Amaluddin. Menimbang terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa oleh hal itu semata-mata kesalahan penulisan atau clerical error oleh karena nama identitas terdakwa di dalam putusan dan di dalam amar putusan, demikian pula di dalam berita acara persidangan telah sesuai nama terdakwa sebagai Amaluddin. Oleh karena itu keberatan mana tidaklah beralasan harus tolak. Tentang alasan keberatan terdakwa bahwa Majelis Hakim pada perkara UKO di Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat mengadili perkara UKO oleh karena tempus delikti dan lokus delikti terjadi di Marumbu, Kecamatan Lasolo, Kepulauan Kabupaten Kota Utara. Menimbang bahwa atas alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 2 KUHP. Oleh karena itu keberatan tersebut tidaklah beralasan dan harus tolak. Menimbang bahwa tentang alasan keberatan terdakwa bahwa dalam persidangan saksi Wali Nono ST dan Roy Stonga pada pokoknya menerangkan bahwa Abdul Latif hanya dimintai penandatangani dokumen yang menyatakan bahwa Abdul Latif adalah pekerja pada PT Pancalukam agar dasar tip 85 Warak kuning merek masuk dapat dikeluarkan dari PT Nebusa yang berlokasi di Desa Marumbu, Kecamatan Lasolo, Kepulauan Kabupaten Kota Utara. Bahwa Abdul Latif mau mengakui sebagai pekerja PT Pancalukam dan kemudian menandatangani surat pernyataan karena surat tersebut sudah dibahas sebelumnya oleh Roy Stonga karena Roy Stonga membutuhkan dokumen. Bahwa benar dosa dapat dikeluarkan jika ada suratnya yang menyatakan bahwa PT Pancalukam tidak keberatan. Menimbang bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, oleh karena apa yang disampaikan dari terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan harus ditolak. Menimbang tentang alasan keberatan terdakwa bahwa perkara UKO tindakan Majelis Hakim memeriksa saksi mahkota jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia khususnya hak terdakwa, maka saksi mahkota yang juga pelaku akan memberikan keterangan yang tidak objektif lagi, dan jika merujuk pasal 66 KUHP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan ketika terdakwa menjadi saksi mahkota jelas harus memberikan keterangan secara sebenar-benarnya karena terikat dengan sumpah. Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 168 KUHP huruf A, pada prinsipnya bahwa saksi tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri, sehingga dengan demikian keberatan terdakwa tersebut tidaklah beralasan harus ditolak. Menimbang tentang alasan keberatan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi karena sejak awal antara terdakwa Amaluddin dan saksi Amaluddin telah memiliki hubungan perdata dengan PT Pancalukam. Menimbang atas alasan keberatan tersebut, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan didakwakan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP adalah perbuatan pidana, sedangkan hubungan perjanjian antara Amaluddin terdakwa dengan PT Pancalukam adalah hubungan keperdataan, sehingga demikian adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu dianggap menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat hal yang meringankan. Antara lain terdakwa bersikap sopan mengakui segala perbuatannya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah dihukum. Namun demikian pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 2 tahun sebagaimana tuntutan penuntut umum, dan hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding masih memberatkan bagi terdakwa karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu terdakwa juga belum pernah menikmati hasil kejahatannya. Oleh karena itu dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan jika kepada terdakwa jatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana disebut dalam amar putusan ini.
Menimbang bahwa sesuai dengan berita acara persidangan terdakwa sejak tanggal 27 Juli 2021, status penahanan terdakwa telah dialihkan oleh majelis hakim tingkat pertama dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah, dan sejak dialihkan menjadi tahanan rumah tidak ada lagi perpanjangan masa penahanan rumah untuk terdakwa, sehingga pada saat putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2021 oleh majelis hakim tingkat pertama, terdakwa tidak berada dalam status penahanan, dan jika di dalam amar putusan majelis hakim akan menetapkan agar terdakwa ditahan, maka terlebih dahulu majelis hakim di depan persidangan harus mengeluarkan penetapan agar terdakwa ditahan kembali sebelum persidangan pembacaan putusan. Oleh karena itu, dalam perkara ini tidak perlu ada amar putusan tentang status penahanan dari terdakwa. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 329 garing B garing 2021 garing PNKD tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini. Menimbang oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan terdakwa pernah menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan telah menjalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan terdakwa pernah menjalani, maka masa penangkapan dan masa penyataan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Menimbang oleh karena terdakwa tetap menyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam putusan. Memperhatikan urutan pasal 378 KUP, junto pasal 551 ke 1 KUP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2021 nomor 329 garing PTTP garing 2021 garing PNKDI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan amar tentang status penahanan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan atau pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar surat pernyataan atas nama Abdul Latif, 1 rangkap berita acara serah terima barang dikembalikan pada PT Ne Basu melalui saksi Roy Stonga, 1 lembar invoice bukti kepemilikan 1 unit alat berat, 1 unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek Komatsu dikembalikan pada PT Pancaloka Makmur melalui saksi Awaludin. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam perumusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 oleh kami, Witanto SHMH Hakim Ketua, Cipta Sinurai SHMH dan Mulyati SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Witanto SHMH sebagai Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Cipta Sinurai SHMH dan Usman SHMH serta Abdul Qadir SH Panitera Pengganti pada pengadilan tingkat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa garis miring penasihat hukum. Demikian maka persidangan dalam perkara terdakwa dengan acara putusan menyatakan selesai dan sidang ditutup. Persidangan perkara ini telah selesai. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk menjalankan ruang sidang.